Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah. Saudara-saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah tema terkait dengan firman Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 12 yang penggalanya saja yang berbunyi wala tajassasu, yang artinya janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dari ayat itu insya Allah bisa kita ambil pelajarannya, pengertiannya, bahwa sebenarnya Allah melarang kita untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Dan inilah yang sering terjadi, khususnya umat Islam yang beriman, tanpa disadari kita itu kadang kalau bicara atau membicarakan orang lain atau orang Islam yang beriman, yang sebenarnya saudara kita sendiri, kita cenderung mungkin mencari-cari kesalahan saudara kita sendiri. Kemudian kalau sudah ketemu terus kita umbar, kita ceritakan, kita korek-korek, seperti itu, padahal Allah sudah melarang. Dan perlu kita ketahui, sebenarnya kan kita juga sudah dikasih tahu, diberitahu oleh Allah di dalam Al-Quran bahwa setan itu pekerjaannya adalah mengajak atau menyuruh orang itu berbuat yang tidak benar, yang tidak menjadikan pahala, yang menjadikan kita itu tidak mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan menyuruh hal-hal yang sebaliknya. Makanya kalau Allah melarang kita untuk mencari-cari kesalahan orang lain, nah setan itu kerjaannya menyuruh, sehingga tanpa kita sadari mungkin ada setan yang ada di sekitar kita atau di dalam hati kita membisikkan untuk mengatakan ataupun mengorek-ngorek tadi kesalahan orang lain, sehingga tanpa sadar kita lakukan dengan cara yang bermacam-macam. Ada yang caranya sepertinya Islami, ada yang caranya sepertinya ya lurus benar, sepertinya memberi nasihat, tapi kalau diteliti lebih jauh lagi, boleh jadi itu sebenarnya tidak ke situ, lebih cenderung boleh jadi hanya untuk merendahkan yang lain ataupun mencela atau mencari-cari kesalahan orang lain. Umpama di medsos ataupun ketika ceramah ataupun ketika ngobrol dengan siapapun, setiap bicara umpamanya pasti atau biasanya cenderung kalau membicarakan orang lain tadi yang kurang-kurangnya, yang jeleknya, dia itu ilmunya kurang begini, dia itu pemahamannya kurang itu, dia itu macam-macam lah. Kalau ada orang atau saudara kita yang masih seperti itu yang ya perlu kita sayangkan, karena boleh jadi dia
sedang terkena ayat tadi, yaitu mencari-cari kesalahan orang lain, dan boleh jadi disitulah ada makhluk Allah yang ikut mendampingi, membisiki di hatinya. Padahal kalau siapapun itu ingat ayat itu, dihafal, bukan hanya hafalan, tapi dihafal. Ketika mau bicara ingat ayat itu, ketika mau berpikir juga ingat ayat itu, ketika hati kita itu mau bicara di dalam hati ingat ayat itu. Seharusnya kan seperti itu. Ingat, oh iya, Allah melarang kita untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Oh iya, Allah melarang kita untuk merendahkan saudara kita yang lain. Umpama seperti itu, ketika kita mau membicarakan orang lain yang khususnya ya sama-sama orang yang beriman. Sehingga juga ingat lagi masih surat Hujurat itu ayat 10, ketika kita mau bicara tentang saudara kita yang lain, oh iya, itu kan orang beriman, itu kan saudara kita. Berarti ya tidak boleh kita itu merendahkan, menjelek-jelekkan umpamanya. Oh iya, juga ingat, kita juga tidak boleh berprasangka khususnya kepada saudara kita yang beriman dan lain-lainnya. Sehingga cara menghafal Al-Quran itu yang mungkin lebih mengena. Insya Allah ya seperti itu. Setiap kita mau berpikir, mau berbuat, mau bicara, ingat ayat-ayat Allah, mana yang memerintahkan, mana yang melarang. Sehingga ketika kita bicara itu tertib, baik, tidak mau ngomong kasar, ngomongnya lemah lembut, tidak mau mencela, tidak mau merendahkan, tidak mau menertawakan atau senyumnya senyum mengejek umpama. Insya Allah seperti itu. Dan apalagi ingat atau hafal ayat yang lain tentang kita itu ya, wa qulu linnasi husna, berkata kepada orang lain itu ya berkata dengan yang baik, sehingga dia kalau ngomong baik, tidak ada yang miring-miring tadi, selalu baik. Melihat saudaranya yang mungkin belum baik, tetap yang keluar dari mulutnya baik. Seperti kalau Rasulullah itu ketika berdakwah di Thaif, diusir, dilempari batu, yang keluar dari mulutnya baik. Rasulullah mendoakan, Rasulullah memaafkan karena mereka belum tahu. Subhanallah, Masya Allah, kan seperti itu. Dan itu juga sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah kalau menghadapi orang-orang yang belum pas, belum baik itu, ternyata ya seperti itu, memaafkan atau mendoakan. Nah, itu sunnah Rasul. Nah, ini harus juga kita lakukan. Bukan sunnah Rasul hanya persoalan maaf istilahnya, bahas apakah harus berjenggot atau tidak umpamanya. Ya bukan hanya itu, walaupun itu baik, yang berjenggot baik, yang tidak ya silahkan, ya kita hormati. Tapi yang lain-lain itu nanti bisa terbengkalai kalau kita tidak urusi sunnah-sunnah Rasul yang lain, khususnya itu dalam bicara. Apalagi bicara itu sekarang kan berkembang bukan hanya lewat mulut, bisa lewat jari kita, memecet istilahnya tombol-tombol HP, komputer, itu ya harus dengan cara yang baik. Jangan sampai tangan-tangan kita memecet tombol huruf-huruf itu hanya untuk mencari kesalahan saudara kita yang lain, untuk merendahkan, untuk
mencela dan lain-lain. Jangan. Nah, mari kita rubah. Kalau dulu-dulu kita masih seperti itu. Dan saya juga ya memaklumi, ya saya sendiri mungkin ya belum pas. Pokoknya kita saling memaklumi, memaafkan. Kalau orang itu masih salah karena mungkin belum mengerti, atau ya namanya manusia lah itu, tidak lepas dari salah, kurang, dan lain-lain. Sehingga hidup tuh enak. Kalau memang kita itu punya agak lebih kemampuannya, ya kalau ingat hafal ayat Allah, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bisawab umpamanya, ya kita itu ya harus memberi nasihat ya dengan benar, dengan hak, kemudian juga dengan sabar. Kira-kira seperti itu. Pokoknya hidup itu jadi nyaman, indah sebenarnya kalau kita mengamalkannya, menghafal di dalam mulut juga dalam pikiran hati kita ayat-ayat Allah itu, terus kemudian kita coba untuk diamalkan tadi. Insya Allah seperti itu. Jadi tidak perlu kita itu apa ya istilahnya itu mengatakan si itu begini, si ini begini. Cukup dimulai mungkin dari diri kita. Kalau menginginkan orang lain baik, yuk kita mulai dari diri kita sendiri, ya harus baik dulu. Kalau menginginkan orang lain itu kalau bicara juga yang santun, ya kita belajar. Saya belajar bicara yang santun. Kalau kita menginginkan kerukunan di antara kita sesama umat Islam ataupun sebangsa setanah air, ya kita mulai dari diri kita. Kalau bicara itu enak didengar oleh orang lain yang seiman ataupun yang tidak, yang kenal ataupun tidak, yang sekelompok atau segolongan ataupun tidak, itu enak didengarkan suaranya, terus susunannya, terus tidak ada unsur memihak yang satu dengan yang lain, tapi dia selalu menjadi penengah yang bijak. Insya Allah seperti itu, sehingga istilahnya kita itu kalau bisa disukai oleh teman ataupun musuh, orang yang senang kepada kita ataupun yang awalnya tidak senang, sehingga semuanya akhirnya senang. Kan seperti itu. Kalau kita tunjukkan perilaku sikap kita itu sangat santun, sangat baik, insya Allah seperti itu. Walaupun kita itu membahas, mengatakan orang-orang yang belum lurus, tapi tetap dengan kata-kata susunan yang baik, seperti apa yang dilakukan Rasulullah. Insya Allah seperti itu, sehingga tidak ada orang yang sakit hati dengan sikap Rasul. Insya Allah seperti itu. Jadi mari kita usahakan untuk tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Mari kita benahi cara bicara kita, perilaku kita. Kalau dulu mungkin masih seperti itu, ya sudahlah. Kita kan disuruh minta ampun kepada Allah kalau kita punya salah. Yang namanya manusia tidak luput dengan salah dan dosa, tapi kita dianjurkan untuk minta ampun, sehingga seperti kisah sahabat Rasulullah Umar bin Khattab, walaupun dia dulu banyak salahnya, banyak kekeliruannya, tapi setelah dia masuk Islam, kemudian jadi sahabat Rasulullah, jadi orang yang baik beliau, dan kita tidak perlu menjelek-jelekkan masa lalunya. Yang jelas boleh jadi keimanan ketakwaannya itu jauh lebih baik daripada kita, sehingga kita pun juga demikian. Kalau kita atau saudara kita
yang dulunya belum pas, ya sudahlah, mudah-mudahan suatu saat dia menjadi orang baik. Kita doakan saja. Kita pun juga demikian. Mungkin dulu kita itu ya belum ngerti, sehingga kita masih berkata yang kurang baik terhadap saudara kita yang lain. Ya sudah, kita mohon ampun kepada Allah dan berusaha berjanji belajar untuk tidak mengatakan keburukan orang lain, walaupun itu juga tidak mudah, tapi yakin Allah itu memerintahkan kita itu ya sesuai dengan kemampuan manusia itu sendiri. Jadi kita berusaha belajar dan belajar memperbaiki akhlak kita, perilaku kita, agar kita itu bisa mengikuti sunnah Rasul dengan baik. Insya Allah seperti itu. Hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sederhana ini bisa dipahami, dimengerti, insya Allah. Dan kalau ada kata-kata yang kurang pas, keliru, ya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.